أنا مش شايف فيكم حد انتوا عيال عايشين على الحق كل الناس عارفك وعلى القد كل الناس عارفة اني غشيم عمري في يوم ما احتجت لحد مش تفخيم والله بجد واقف وسط الكل أسد ما تربتش ان ابقى لئيم في التنفيذ عندي سارية انا عنب يسطا المرية وسط حروبي بضرب بازي وسط بلادي بكتب لي تاريخ. Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia mendukung cita-cita hak asasi manusia untuk melindungi rakyatnya. Namun, pada nyatanya, banyak hak dari masyarakat yang dilanggar, terutama hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan. Kekerasan yang kami maksud di sini adalah kekerasan seksual. Lalu, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang bernuansa seksual kepada lawan jenis dengan atau tidak melakukan kontak fisik. Hal itulah yang menjadikan kekerasan seksual menjadi suatu urgensitas tersendiri bagi Indonesia karena sudah banyak merugikan pihak-pihak lainnya. Pihak yang dimaksud di sini adalah korban, keluarga korban, teman korban, bahkan kepolisian dan aparat hukum juga dirugikan di sini. Lalu bagaimana dengan pelaku? Pelaku kekerasan seksual bebas dari ancaman penjara dan lain sebagainya. Maka di sini kami sebagai kelompok 7 menjadikan kegiatan sahnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai suatu pelopor di mana kita bisa bebas dari segala ancaman dan kita bisa hidup nyaman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan. Yang kedua adalah seberapa tinggi efektivitas UU TPKS di Indonesia nantinya. Tujuan kegiatan adalah yang pertama, untuk memberikan pemahaman serta edukasi bagi masyarakat yang dilindungi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan yang kedua adalah menjabarkan hal-hal mengenai hak yang didapat oleh masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan tentram. Manfaat penelitian kali ini kami tujukan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, untuk masyarakat sebagai media edukasi dan informasi untuk masyarakat. Yang kedua, sebagai media sosialisasi substansi Undang-Undang TPKS. Yang ketiga, membentuk lingkungan yang aman dari perilaku kekerasan seksual. Yang kedua, kami tujukan untuk pemerintah. Yang pertama, membantu promosi dan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat tentang Undang-Undang TPKS. Yang kedua, mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual menurut pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat kepada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Terdapat 9 poin di dalam Undang-Undang TPKS. Di antaranya yang pertama adalah pelecehan seksual. Kedua, eksploitasi seksual. Ketiga, perbudakan seksual. Keempat, penyiksaan seksual. Kelima, pemaksaan pelacuran. Keenam, pemaksaan perkawinan. Ketujuh, pemaksaan kontrasepsi. Kedelapan, pemaksaan untuk aborsi. Dan yang terakhir adalah pemerkosaan. Kegiatan yang kami akan lakukan berupa sosialisasi online via Zoom meeting dan sosialisasi offline di mana kita akan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi mereka tentang UU TPKS ini. Dan waktu kegiatan yang kami akan
laksanakan itu di antara waktu 25 April sampai 30 Mei. Dan target kegiatan kali ini kita akan targetkan terutama untuk perempuan di mana umurnya SMP sampai SMA. أنا مش شايف فيكم حد انتوا عيال عايشين على الحق